Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kita pada hari ini kita masuk ke materi terbaru ya, untuk statistika. Materi kedua setelah jarak dalam ruang ya, kemarin sudah diikuti ulangannya. Ini peta konsepnya. Penyajian data dalam bentuk grafik. Kita masuknya ini ke materi penyajian data ya. Nah, ini kompetensi dasarnya. Silakan di pause untuk kalian tulis. Materi ini kompetensi dasar 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ini bentuknya ya. Contoh bentuk dari penyajian data ini seperti ini. Bisa kalian lihat-lihat itu di rumah sakit ada, di semua tempat bisa kalian lihat penyajian data ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan penyajian data ini? Nah, dari data yang sudah ada. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini adalah penyajian data. Nah, di SMP tentunya kalian telah mempelajari beberapa bentuk penyajian data dalam bentuk diagram, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Nah, untuk yang diagram garis digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu, berkesinambungan. Misalnya jumlah penduduk di tiap tahun di suatu wilayah, keadaan suatu suhu badan pasien rumah sakit di tiap jam, omset penjualan barang di suatu toko. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan ini ada tabelnya. Ini tabel hasil penjualan komputer periode Januari-Juli sampai Juli 2019, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jumlah unitnya per bulan ya. Kalau Januari 10, Februari 15, sampai Juli 60. Nah, bagaimana dari tabel bentuknya ini kita ubah ke dalam bentuk diagram garis. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk diagram garis, perhatikan nih. Hasil penjualan komputer periode Januari, Juli sampai Juli 2019. Jadi kita sendirikan saja ini. Untuk yang Januari, Februarinya itu di sumbu X sampai Juli. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya. Ini angkanya kan di sini lihat rentan ada 10, 15, 30, 35, 25, 45, 60. Bisa kalian tulis angkanya dari 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 70. Terserah kalian. Bisa juga kalian tulis 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yang penting rentannya sama, bedanya sama. Ini kan bedanya 10. Oke, tinggal dimasukkan. Januari itu ternyata ada 10, Februari ada 15. Jadi Januari tinggal ini 10. Jadi Januarinya ada 10. Ini Februari ada 15. Ini kan 15-nya. Oke. Kemudian Maret ada 30. Ini 30. April ada 35. Mei-nya 25 ya. Kemudian Juni 45. Juli 60. Tinggal disamakan sesuai dengan data. Gitu ya. Lihat lagi tabelnya. Nah, oke. Ini sehingga dia berbentuk jadi diagram. Titik-titiknya ini dulu yang kalian pilih. Misalkan ini kan kita pilih. Kita pilih misalkan titik-titiknya kan kita masih pilih titik begini kan. Nah, kemudian bagaimana jadi bentuknya jadi garis? Tinggal kalian sambung garis di tiap titik disambung garis.
Oke, tiap titik disambung garis sehingga membentuk diagram garis. Jadi diagram garis itu bukan sembarang langsung terbentuk, kalian pilih dulu titik-titiknya, kemudian langsung kalian sambung titik-titik itu. Oke, lanjut. Grafik garis berganda. Nah, maksudnya ini kan garisnya tunggal ya kan, cuma satu. Nah, bagaimana dengan grafik garis yang berganda? Berarti ganda itu sudah dua. Jadi ada misalnya ini penjualan barang A dan B di toko Melati periode Januari sampai Juni. Nah, ditunjukkan pada tabel. Jadi ada tahunnya, kemudian jenis barang. Ada jenis barang A, B. Jadi di sini ada untuk barang A ada 25, Januari itu 25, Juninya 45. Jenis barang B, Januarinya 10, Maret 35, Juninya 60. Seterusnya, data tersebut dapat ditunjukkan dalam diagram garis berganda seperti pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan ya. Hasil penjualan barang A dan B di toko Melati tahun 2019 ini judulnya ya. Ini termasuk judulnya. Jadi diagram itu kalian harus tulis judulnya apa. Ini data apa? Agar bisa ditahu ini termasuk data diagram garis hasil penjualan barang A di toko Melati tahun 2019. Kalau perlu dari Januari sampai Juli gitu. Oke, nah di sini sudah ada bulannya, Januari, Februari, Maret. Ini ditulis bulan ya. Judulnya apa gitu. April, Mei, Juni. Oke, langsung tinggal dipilih. Nah, ini sudah ada dua, perhatikan sudah ada dua diagram garis. Kenapa? Karena ada dua barang A dengan barang B. Tinggal kalian lihat Januari yang nilainya 10 itu barang apa? Nilainya 10 berarti barang B. Berarti B ini termasuk yang apa? B ini yang warna merah ya. Itu warna merah. Kalau yang biru itu warna, itu barang dari barang A. Oke. Perhatikan, jadi biru ini barang A, merah barang B. Di Januari nilainya 10 sama dengan yang tadi. Kemudian Februarinya 15, Maretnya 35, April 25, Mei 40, Juni 60. Tinggal dilihat garisnya ini ya. Jadi perhatikan garis ini. Juni 60, Mei berapa? 40, Aprilnya 25, terus Maretnya 35, begitu ya. Kemudian tinggal titik-titik, dari titik-titik ini tinggal kalian sambung garis seperti yang tadi. Begitu juga yang A, Januarinya kan 25. Barang A Januarinya 25, barang B Februari 40, barang C Maretnya 45, April bukan itu ya. April 10 ya. Oke. Mei berapa? 50. Juni berapa? Tuh. 45. Ya gitu ya, dan seterusnya. Jadi dengan data yang sudah ada dari tabel, kalian langsung bisa membuat diagram garisnya. Ya, mudah, sangat mudah untuk menyajikan data yang sudah ada dalam bentuk tabel ke diagram garis. Kita lanjut ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor juring dalam suatu lingkaran. Juring itu masih ingat yang mana? Ini ya, misalkan contoh langsung. Data berikut menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Kegiatan olahraga adalah 90 orang, PMR ada 60 orang, dan paskibraka 50 orang. Nah, sebelum membuat diagram itu, kalian harus membuat tabel dulu.
besar presentasi tiap objek terhadap keseluruhan data, dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang sesuai sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi perhatikan, misalkan ini olahraga nilainya kan 90. Nah, totalkan dulu semua, 90 tambah 60 ditambah 50, itu totalnya berapa? 200. Nah, jadi kalau misalkan kita mau buat presentasi, 90 dibahagi dengan 200 dikali dengan 100%. Nah, itu besar presentasinya. Kemudian di sini 60 yang untuk PMR dibagi 200 jumlah total dikali dengan 100%. Hasilnya dapat 30%. Itu juga yang 50 dibagi dengan total seluruh siswa 200 dikali dengan 100% sama dengan 25%. Nah, ini kan sudah ditahu ternyata lebih besar yang mana kan, dan persentasinya kalau ditotalkan 45 tambah 30 tambah 25 itu berapa? Hasilnya 100% ya, 100%. Nah, bagaimana dengan besar sudut pusat? Nah, besar sudut pusat ini banyaknya siswa 20 dibahagi dengan total dikali dengan sudut. Sudut itu kan seluruh besar di lingkaran itu dia seluruhnya 360. Kalau setengah ini kan 90 derajat. Kalau yang dibagi lagi 990 kan. Nah, jadi total keseluruhan lingkaran itu kan 360 derajat. Sehingga kalau kita mencari besar sudut pusat, ini hasilnya 162. Ini 60 bahagi 200 dikali dengan 360 itu 108. 50 dibagi 200 kali 360 itu adalah 90 derajat. Nah, untuk membuat ini bisa kalian gunakan busur membuat supaya bisa diketahui bentuk dari berapa besar dari 160 derajat itu yang bagaimana bentuknya. Tapi kalau 90 derajat itu kan bentuknya kalau di lingkaran 90 derajat itu yang ini kan. Nah, ini 90 derajat itu terbagi menjadi 4 kalau dalam 360 derajat. Jadi tinggal sendirikan yang 90 derajat itu ya. Nah, langsung saja kita ke bawah. Nah, diperoleh diagram lingkaran kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Ini kan 90 derajatnya yang mana? Paskibraka ya kan? Nah, paskibraka 90 derajat sehingga bentuknya siku-siku. Kan? Bentuknya berbentuk siku-siku yang ini, kan? Nah, 90 derajat nilainya adalah 50, jumlahnya 50, dia berjumlah 25%. 25% dari 360 dari 100%. Kemudian perhatikan di sini ada yang lebih besar dari 50, itu ada 60. 60 sudutnya berapa itu? 60 sudutnya 108. Nah, kemudian yang 162 derajat, tinggal kalian kondisikan. Bagusnya itu kita gunakan busur ya, agar bisa langsung sudutnya itu bisa lebih jelas. Jadi memakai busur itu lihat ininya kita gitu. Itu juga kalau misalnya kita pakai busurnya ini. Ini pasti 90 derajat karena kan sudutnya siku-siku. Oke, lanjut ya. Paham ini? Kemudian penyajian data untuk diagram batang. Nah, diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang. Persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal. Tinggi setiap persegi panjang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Jadi persegi panjangnya itu dia batang itu dia berbentuk sepersegi panjang ya. Nah, kita langsung contoh saja, langsung melihat bagaimana bentuk dari diagram batang itu. Tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. Jadi SD ada berapa?
ada 1562, SMP-nya jumlah siswa 1019, SMA 818, STM itu ada 432. Lanjut. Kita ubah data dalam tabel ini ke bentuk diagram batang. Ini banyak siswa di kota A tahun 2019. Ada 4 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama SD, SMP, SMA dengan STM. Tinggal disendirikan SD-nya itu berapa? SD-nya itu berapa nilainya? SD-nya itu 1562. Ini kalau menentukan angka-angka di sumbu X, ini kan kita kalau memilih angka di sumbu X itu harus jaraknya sama, rentannya sama. Jadi kalau memilih itu jangan kalau kalian suka langsung 1562, tidak. Ini kan angkanya beda-beda. 1562, 1019, 818, 432. Kira-kira di antara angka-angka ini mana yang cocok dijadikan patokan? Nah, ini dia 2 dari 200, rentannya 200 ya. 400, 600 sampai 1800. Karena di sini ada 1500 kan. Oke. Jadi tinggal dipilih. Untuk yang SD hasilnya itu adalah 1562. Jadi tinggal kalian pilih yang di sini, ini kira-kirain saja. Ini kan nilainya di antara 1400 dan 1600 itu ada 1500-an. Jadi di sini 1500 lebihnya, itu kan? Nah, tinggal kalian kira-kira, yang penting kalian tidak taruh 1500-nya ini di atas sini, kan? Nah, karena itu sudah melebihi dari yang harusnya ditetapkan. Kemudian yang SMP. Nah, ini SMP kita lihat dulu. Untuk yang SMP 1019. Dia lebih sedikit ya dari 1000. Kan cuma bedanya 19 kan? Nah, jadi tinggal kalian pilih nih SMP 1019. Di antara sedikit dari 1000 ini dia. Karena apa? Jaraknya kan cuma dekat. Kita pilihnya 1000 dengan 1200. Jadi kalau 1019 kira-kira ya di atas sedikit lah dari 1000. Gitu ya. Kemudian SMA 818. SMA itu 818. Sama dengan yang tadi 1019. Ini kan ada 800. Bedanya cuma sedikit lagi ya. Dari jarak ini 800. Kemudian yang STM-nya 432. Nah, di sini kan ada 400. Di 432. 400 lebih sedikit 32 karena di sini jaraknya adalah 200. Oke. Nah, dari sini bisa kalian lihat. Nah, dari diagram ini, cara membaca diagram itu berarti dari SD ada jumlah siswanya 1500 lebih gitu. SMP ada 1000-an lebih. SMA ada 800 lebih sedikit. STM ada 400-an lebih sedikit. Gitu ya. Yang penting bisa kalian tebak dengan melihat diagram ini. Oke. 3 jenis diagram di atas paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain data dengan diagram di atas juga ada diagram lain seperti batang daun, diagram kotak garis, diagram pencar, dan piktogram. Yang penting 3 ini kalian sudah ketahui ya. Untuk materi kita hari ini, yang pertama ada diagram apa tadi? Ingat? Yaitu diagram garis. Ya. Diagram garis. Kemudian ada diagram garis berganda, berarti ada 2 garisnya pada diagram garis itu. Kemudian ada diagram lingkaran. Nah, cara mencari diagram lingkaran ingat baik-baik.
Kalau mau terus materinya bisa kalian pause. Kemudian diagram batang. Diagram batang itu dia berbentuk persegi panjang. Dia berbentuk persegi panjang ini ya. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Nanti untuk absennya dengan tugasnya pembelajarannya juga Ibu akan kirim di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.